Apakah kalian pernah melihat orang yang sedang menanam sayur-sayuran? Apakah jenis tanaman apa saja yang pernah kalian tanam? Cabai, apa lagi? Pakcoy, apa lagi selain dari pakcoy? Jahe, oke ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya, masih dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik berkebun, proyek kecil, ayo menanam, itu cabai dan pakcoy. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Ya, tujuan pembelajaran ada 3. 1. Peserta didik dapat menjelaskan teknik dasar dalam budidaya tanaman cabai dan pakcoy seperti penyemaian, perawatan, dan panen. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan langkah-langkah menanam cabai dan pakcoy mulai dari penyemaian bibit hingga perawatan tanaman. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat menanam cabai dan pakcoy. Inilah tujuan pembelajaran yang kita pada kali ini. Selanjutnya, definisi P5. Di sini definisi P5 itu diambil yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis, 3 bergotong royong, yang keempat kreatif. Selanjutnya nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini ada 3 yang diambil. Yang pertama berkeadaban atau ta'addub. Apa itu? Berkebun mengajarkan peserta didik untuk merawat alam dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua keteladanan atau qudwah. Peserta didik dapat menjadikan teladan bagi orang lain dalam hal kepedulian terhadap tanaman dan lingkungan sekitar. Yang ketiga dinamis dan inovatif. Proyek ini mengajak peserta didik untuk mencoba teknik baru dan berinovasi dalam berkebun. Seperti menggunakan metode hidroponik atau teknik ramah lingkungan lainnya. Apa itu P5? P5 adalah singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu salah satu elemen penting dalam kurikulum Merdeka di Indonesia. P5 dirancang untuk membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencakup beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang berfokus pada penggunaan sumber daya alam dan energi secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Gaya hidup ini menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan ekonomi dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam. Salah satu langkahnya yaitu berkebun dengan topik proyek ayo menanam cabai dan pakcoy. Baik ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan video kalian mengerti mengenal macam-macam sayuran. Oke. Brokoli,
terlebih dahulu, media semai terdiri dari campuran tanah dan kompos dengan perbantingan 1:1. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur, media semai kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita basah dengan air. Kita basahi sampai benar-benar basah. Jika sudah basah, kita ambil mie bakso berikutnya dan kita taruh ke permukaan media semai. Saat menabur benih, usahakan agar bisa memberikan jarak agar saat turun nanti tidak berdesakan. Kemudian kita tutup benih dengan sisa media tadi secara tipis-tipis, lalu kita basahi lagi. Setelah itu bisa kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Teman-teman bisa memotongnya dahulu, bisa dengan kartus atau plastik. Setelah bertambah atau tumbuh bisa dibuka. Lalu kita siapkan media tanam. Media tanam sendiri kita gunakan campuran dari tanam, kompos, kayu mentah, dan anak serap dengan perbandingan 2:1:1. 2 untuk tanam, 1 untuk kompos, 1 untuk kayu mentah, dan juga 1 untuk anak serap. Dan untuk polybag bisa gunakan polybag 10x20, 10 cm untuk ekor, 20 cm untuk panjang polybag. Jika masih Saatnya jam 8 dimulai. kita isikan media tanam ke dalam wadah. Setelah itu kita bisa basahi semua media tanam yang sudah ada di dalam polybag. Saat usia semen sudah 12 sampai 15 hari, kita bisa pindah tanaman. Dan bila media menjadi padat, kita juga bisa buka terlebih dahulu. Setelah tertanam, kita basahi atau siram dengan Ya, itulah tadi cara menanam tanpa potong. Ya. Lalu berikutnya kalian simak lagi cara menyemai bibit cacing. Ya. Dalam perasaan kita kali ini menggunakan belum menggunakan dari KPK, biasanya yang menggunakan itu lalu di dari lapangan, sekarang kita menggunakan yang benar ya. Di sini namanya KPK ya, KPK sekolah. Saya ini karena untuk pertimbangan saja ya, jadi mencoba untuk saya, ya, dan ini kan ada yang berupa. KPK sebelum itu kita mencoba sebenarnya menjual saja karena ini yang saya beri sama satu malam itu ini untuk angka di luar kita buatkan dulu ya sama satu malam nanti yang kita ambil itu yang dari pengembang saja kalau timbul itu kita buang karena kita di yang kotor tidak bisa ditanam dan tidak tertumbuh biasanya dan untuk dipakai juga dalam yang dari biji sapi itu perhatikan tanggal kadarnya ya. Di sini pada kelihatan itu 7 Maret tahun 2022 bulan Maret tahun 2022. Oke, mungkin hari ini seperti ini kita akan dulu kita akan tanam di biji sapi ini. Kita memberitahu ini sudah kembali selama satu malam ya, dan yang buahnya kondisi timbul jadi kalau ambil yang saja yang menyisakan biji ini untuk selanjutnya kita siapkan media tanam atau produk kecil yang sudah diberi tanah dari petani untuk pembuatan
tentang benda ini beberapa video terbuka kita langsung tidak mendiskusi. Ini hanya mewakili biaya dan tentunya praktik. Praktiknya adalah untuk mengajukan buat tindakan Allah. Jadi kalau saya bapak ya kalau kita dengan Allah, sehingga ini kondisinya bapak. Bila kita berkembang di sini, kira-kira ada pertanyaan itu kemudian bisa kita lakukan. Satu tempat seperti ini memberikan satu diri bagaimana seperti ini saja, gitu ya. Kemudian kita tutup. Saya sampaikan dulu untuk mengajar diri pada masing-masing suatu celebration. Ya, itu tadi ya cara penyampaian bibit cabai ya Pak. Nah, coba nanti setelah ini kita akan keluar kelas, kita akan mempraktikkan bagaimana cara penyampaian bibit cabai dan Pak. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu. Kita mengenal terlebih dahulu apa itu cabai dan Pak. Cabai bermanfaat untuk apa? Sumber vitamin C, antioksidan, dan memberikan rasa pedas pada makanan. Tidak enak kita makan kalau tidak ada cabai ya. Pak Coy, manfaat sumber vitamin A, C, dan K serta mineral. Nah ini ya tentang cabai ya Pak Coy. Nah ini untuk memperjelas lagi bagaimana cara menanam. Ini sudah ada, silakan kalian lihat. Yang pertama persiapan benih, yang kedua persiapan lahan atau polybag, yang ketiga penanaman, yang keempat perawatan. Selanjutnya cara menanam Pak Coy juga sama. Pertama persiapan benih, persiapan lahan atau polybag, penanaman dan perawatan. Nah, apa itu manfaat berkebun cabai dan Pak Coy? Yang pertama manfaat untuk lingkungan, mengurangi limbah organik dengan membuat pupuk kompos sendiri. Yang kedua memanfaatkan kembali barang bekas sebagai wadah tanah dan bahan kimia, menghemat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan. Itu diantara manfaat dari kita berkebun atau menanam cabai dan Pak Coy. Nah ini tugas kita selanjutnya ya anak-anak ya. Nanti Ibu akan mendampingi kalian setelah ini dengan tertib. Silakan kalian keluar kelas ya. Kita akan menanam cabai dan Pak Coy ya. Dan nanti tolong tanah di bawah ya. Nanti siapa Rizaki? Tolong tanah yang di luar dibawa ke belakang ya. Jadi posisi kita menanam di belakang ya. Silakan ya. Anak-anak, hari ini kita kegiatan di luar, kita akan menanam tanaman Pak Coy dan cabai. Ibu bagi terlebih dahulu. Anak-anak perempuan akan menanam tanaman cabai. Yang laki-laki tanaman Pak Coy. Ini ada polybag ya, sama bibit. Ini akan Ibu bagi satu orang satu polybag ya. Dimulai dari sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang cari tempat yang agak teduh, ya. Yang anak laki-laki tolong tangannya di bawah. Oke, bawah ini, di situ. Ke bawah yang ada tanah, ya. Oke, bawah. Nah, ya, oke, anak-anak. Tugas selanjutnya, silakan polybagnya diisi tanah. Jangan sampai terlalu penuh. 3/4 tanah. Yuk, silakan dibuka. Terus isi tanah. Ya. Baru kemudian Ibu bagi ke bibit cabainya. Yuk dibuka. Dibuka.
Anak-anak, sudah diisi polybag dengan tanah? Sudah. Sekarang polybagnya sudah terisi tanah, kalian buat lubang. Pakai saya dengan air sedikit. Setelah itu, ini air. Teteskan sedikit. Ya, tegak ke situ. Nah, setelah itu kalian masukkan bibit cabai, 1 polybag, 1 bibit cabai ya. Nah, ini Bu, serahkan bibitnya untuk ini seperti ini. Habis sudah terbagi semua bibit cabai. Belum? Ini yang besar. Nah, sudah ya. Ya, silakan ditanam ya. Sudah ditanam, dikasih air. Oke, lanjut ke Acoy. Sudah terisi tanah semua? Sudah. Buat bolongan. Sudah. Masukkan bibitnya. 1 polybag, 2 bibit ya. Selesai. So, diberi nama 74, misal nama Rizaki 74. Biar nanti ketahuan punya siapa yang hidup, siapa ya. Habis sudah? Balikin sayang, banyak angkot. Banyu. Ya, siram air. Agak banyak ya, biar basah tanahnya. Agak basah. Jadilah Rensa. Tegak. Baik anak-anak, sudah semua di tanah? Sekarang angkat polybagnya masing-masing. Kita letakkan di rak yang sudah disediakan di samping kantor. Ya, silakan diangkat masing-masing. Ya. Ya, mulai. Ya, siap anak-anak, sekarang perhatikan. Ini sudah ada rak ya. Yang perempuan silakan susun di sebelah sini. Yang laki-laki susun di sebelah sini. Susun yang rapi. Oke, silakan. Ya, susun. Nah, untuk kelas diarahkan ke depan biar kelihatan oh ini kelas 7 ini. Nah, yuk. Nah, seperti ini nak. Dijadikan satu. Itu di atas semua. Di atas semua. Nah, bawa matahari. Matahari. Oke. Oke, disusun yang rapi ya. Tidak, ini di pinggir ini. Tapi rapi seperti itu anak perempuan.
Atas ya. Nah, di atas. Di atas. Mana sini sayang? Dekat sini. Ya, alhamdulillah penanaman kita sudah selesai. Nanti kita kita lihat perkembangannya seperti apa nantinya ya. Mudah-mudahan apa yang kita tanam hari ini semuanya tumbuh besar ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk kita. Selanjutnya silakan anak-anak kembali ke kelas ya, kembali ke kelas lagi. Kita akan melanjutkan untuk evaluasi. Baik, terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas. Kita sudah mempraktikkan bagaimana cara penyemayan bibit cabai dan pak. Apakah kalian senang? Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ya. Nah, ini ada lembar ujian peserta didik. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Cukup kalian silang di sini.
eh,